Halo semuanya, kembali lagi di channel Red Portal. Apa sih yang kalian inginkan saat sedang bermain game? Keseruan menghabisi musuh? Kesempatan untuk memecahkan teka-teki sulit? Atau melakukan sesuatu yang tidak bisa kalian lakukan di dunia nyata? Banyak sekali motivasi yang dimiliki oleh setiap orang saat bermain game. Dan terkadang, motivasi-motivasi tersebut sudah dikabulkan oleh game-game yang dirilis selama ini. Kalian ingin melakukan balapan ugal-ugalan di jalanan? Ada. Kalian ingin jadi penjahat dan merampok bank? Ada juga. Atau bahkan kalian ingin jadi raja dan memperlakukan rakyat kalian semena-mena dan bergerak di baliklah? Ada juga. Hampir semua yang kalian inginkan bisa terwujud dalam video game yang hadir di zaman sekarang. Tak terkecuali menjadi seorang superhero. Superhero dan game sebenarnya adalah sesuatu yang hampir beririsan. Kalian mungkin telah melihat beberapa sosok superhero di film dan berandai-andai ingin mencoba untuk menjadi sosok seperti itu. Untungnya, kalian bisa melakukan itu juga. Sebagai contohnya saja, ada Batman Arkham Series yang membuat kalian benar-benar seperti seorang Batman, menelusuri teka-teki kota Gotham, melawan musuh yang memiliki penampilan dan kekuatan aneh, atau bahkan menyelinap dari pandangan musuh untuk melumpuhkan mereka. Kalian bisa melakukannya dalam seri game itu. Atau mungkin kalian merasa kalau karakter Batman hanya seorang manusia biasa cukup membosankan. Kalian ingin seorang karakter dengan kekuatan super. Ada juga. Seperti halnya dalam seri Spider-Man milik Insomniac Games. Kalian bisa menjadi sosok manusia laba-laba ini sambil berkeliling kota menggunakan jaring laba-laba yang kalian miliki. Kalian juga bisa mengajar penjahat sampai babak belur dengan menggunakan kekuatan atau gadget yang Spider-Man miliki. Kalian benar-benar bisa menjadi apapun di dalam video game. Atau kalian berpikir, Spider-Man dan Batman masih cukup biasa sebagai sosok superhero. Kalian ingin bermain benar-benar seperti sosok superhero itu sendiri. Sang embas sekaligus ikon dari kata superhero. Tentu saja itu adalah super... Wait a minute. Tunggu dulu. Ada game Batman. Ada game Spider-Man. Tapi kenapa gak ada game dengan Superman sebagai tokoh utamanya ya? Padahal ini adalah OG-nya superhero loh. Kenapa malah sosok yang sangat ikonik ini sampai sekarang belum ada gamenya sendiri ya? Namun tenang, Red Portal kali ini akan membahas kenapa Superman masih belum mempunyai serinya sendiri sampai sekarang. Sebelum lanjut, tolong like, share, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan berita-berita game selanjutnya. Let's go! Siapa sih yang nggak tahu soal Superman? Superhero yang pakai sempaknya di luar ini sangat-sangat ikonik sampai nenek kalian yang nggak pernah nonton film pasti tahu tentang sosok ini. Namun, gue yakin beberapa dari kalian masih belum kenal siapa sosok Superman sebenarnya. Lahir di sebuah planet bernama Krypton, Superman ini sebenarnya bukan manusia, melainkan alien yang dikirim di bumi karena planetnya sendiri udah hancur. Tapi meskipun bukan seorang manusia, tokoh Superman ini benar-benar ngegambarin bagaimana sosok manusia yang seharusnya. Kal-El atau di bumi bernama Clark Kent ini dibesarkan sama dua orang petani yang sangat humble dan baik hati. Walaupun tahu kalau dia ini beda sama anak-anak yang lain, didikan kedua orang tua angkat Clark Kent buat dia jadi pribadi yang sangat ramah dan tidak sombong. Gimana gak beda coba? Clark Kent dibekali banyak sekali kemampuan mulai dari kebal, bisa terbang, ngeluarin sinar laser, tiupannya bisa jadi es, sinar X-ray, sampai literally bangkit dari kubur. OP banget bukan? Meskipun kebal, bukan berarti Clark Kent gak punya kelemahan. Karena rasnya sendiri adalah Kryptonian. Clark Kent akan jadi lemah kalau dekat sama batu namanya Kryptonite. Sering berjalannya waktu, Clark Kent pun jadi superhero yang sangat terkenal dengan menggunakan kekuatan yang dia punya itu. Kalian pasti mikir kan, kalau emang Superman se-OP itu, enak banget dong kalau bisa mainin game yang karakter utamanya jadi dia. Kayaknya enggak deh bro. Kalau emang Superman se-OP itu, justru malah ngebuat game jadi bosenin dan gak ada tantangannya. Bayangin aja kalau misal si Superman ketemu musuh kroco-kroco dan ngabisin mereka semua dalam waktu singkat. Bandingin aja sama superhero yang sejenis kayak Batman ataupun Spider-Man seperti contoh sebelumnya. Perlu waktu dan juga tantangannya sendiri bagi mereka biar bisa ngalahin musuhnya. Kalau misal emang bisa secepat itu, sama aja seperti main game sambil pakai cheat dong. Tapi kan bisa aja game Dev ngakalin game Superman.
dimana musuhnya pakai kryptonite juga buat ngalahinnya. Memang sih kalau Superman itu lemah sama kryptonite. Tapi kalian kayaknya lupa deh sama kekuatan Superman kayak apa. Dia bisa terbang super cepat sampai di film Justice League kemarin ditunjukin kan kalau dia balapan sama The Flash. Selain itu, dia bisa keluarin sinar laser yang bisa buat gosongin kepala musuhnya sebelum berkutik lebih jauh. Masalah sebenarnya dari sosok Superman ini adalah dia ini overpower banget sampai bingung gimana cara untuk ngakalinya. Walaupun memang mungkin bisa aja dicoba kayak Superman-nya dilemahin atau semacamnya, tapi kalau kayak begitu malah ngurangin esensi dari Superman itu sendiri dong. Di satu sisi, kalian nggak bisa jadi sosok yang benar-benar Superman karena kemampuannya yang sangat OP. Di satu sisi juga, kalian mungkin akan kehilangan keseruan saat main game kalau kalian benar-benar jadi sosok Superman itu sendiri. Bingung kan? Udah kayak paradoks gitu. Itu juga lah yang dirasain para developer saat mau ngembangin game Superman. Well, gua akan bohong sebenarnya kalau bilang nggak ada game dengan Superman sebagai tokoh utamanya yang pernah rilis di masa lalu. Khususnya era PS3 ke bawah, udah banyak banget game dengan tema Superman. Sebagai contohnya aja nih, Superman Shadow of Apocalypse yang dirilis di PS2 sama GameCube. Di game tersebut, kalian benar-benar ngendaliin sosok Superman kayak terbang, ngeluarin laser, sampai nyemburuin es. Tapi ya gitu, kualitas dari game ini beneran biasa aja. Gimana enggak? Sosok Superman yang seharusnya adalah sosok yang OP malu digambarin kayak superhero biasa aja gitu. Gak ada yang memorable dan membekas setelah bermain game ini. Tapi game ini masih mending dibandingkan game super sampah yang dirilis tahun 1999 di Nintendo 64 dengan judul Superman 64. Gimana nggak sampah coba? Walaupun mengusung nama Superman di judulnya, game ini nggak membuat kalian benar-benar ngerasa kayak jadi Superman. Bayangin aja, Superman yang seharusnya sosok yang sangat overpower dan kuat malah jadi bener-bener kagak jelas di sini. Gameplay yang ada di game ini gak jauh dari mukul penjahat, masuk markas rahasia yang gelap banget kayak lupa bayar listrik, angkat-angkatin robot, angkat mobil, angkat-angkat mulu dah kayak kuli panggul yang ada di pasar. Tapi yang lebih sampahnya lagi, sekitar 75% isi dari game ini itu cuma Superman harus ngelewatin lingkaran-lingkaran hijau sambil terbang. Gak ada objektif, cerita, atau penjelasan kenapa lingkaran-lingkaran hijau itu ada. Cuman disuruh lewatin aja, karena kalau gak ngelewatin bakal ngulang misinya dari awal. Gue yang lihat gameplay ini bahkan sempat mikir, apa kayak gini ya cara latihan singa biar bisa lewat lingkaran di sirkus-sirkus. Dengan rilisnya game super buluk ini, beberapa reviewer dan kritikus bahkan mencap kalau game ini adalah game Nintendo terburuk yang pernah ada. Bahkan dengan mendompleng sosok Superman yang benar-benar besar, gak cukup untuk membuat game ini sukses. Semenjak saat itu, banyak developer yang mulai takut atau enggan ngebuat game Superman lagi. Mereka takut kalau ngebuat game Superman bakal jadi kayak gini lagi nantinya, super sampah. Tapi itu semua berlebihan sih. Para developer nggak benar-benar enggan untuk membuat game dengan unsur yang ada Superman-nya. Beberapa game bahkan ternyata baik-baik aja kok setelah membuat game yang ada Superman-nya. Walaupun memang nggak bertipe open world kayak Superman yang tadi sih. Contohnya aja ada game Legend di mana anak rental PS2 pasti tahu ada game ini, yaitu Justice League Heroes. Game dimana kalian bisa mengendalikan Batman atau Superman dengan genre beat 'em up dari atas. Game ini mempunyai konsep yang bisa dibilang main aman, karena meskipun Superman kepanjangan jalan kaki di game ini, tapi kalian bisa angkat mobil dan ngeluarin laser kayak Superman di cerita aslinya. Ada juga franchise Lego Batman, di mana kalian juga bisa mengendalikan Superman di dalamnya. Meskipun mempunyai grafik Lego, kalian tetap bisa pakai Superman sesuai dengan kekuatan yang ada di ceritanya, kayak terbang, ngeluarin laser, sampai niupin es di dalam game ini. Tapi tentu aja, banyak orang yang gak suka dengan game ini karena masih terkesan seperti game buat anak-anak dan grafisnya yang kartunis banget. Tapi ada satu lagi nih yang paling legend, yaitu seri Injustice. Walaupun game fighting, di game ini kalian bisa nemuin sosok Superman yang benar-benar unik dan agak beda dari Superman yang sebelumnya. Gimana nggak beda? Superman di sini digambarkan sebagai sosok yang jahat dan bersifat diktator penuh dengan ancaman. Semua superhero di dalam dunia Injustice ini tunduk sama sosok Superman, karena kalau nggak bisa jadi sasaran empuknya. Bahkan sosok Shazam yang sebenarnya adalah bocil dengan tubuh dewasa nggak jadi bahan pertimbangan buat Superman ngeluarin amarahnya. Saking legendnya game ini sekaligus punya story yang bagus, DC udah ngeluarin banyak banget cerita buat game ini dan dirilis di versi komik. Tapi meskipun udah banyak Superman yang rilis di banyak video game,
Masih ada yang kurang gak sih? Superman kan harusnya bisa keliling kota sambil terbang dan punya kekuatan destruktif yang besar. Walaupun bukan benar-benar Superman, seenggaknya ada game yang punya experience mirip seperti Superman begitu. Contohnya aja ada seri Prototype. Di seri ini, kalian akan jadi korban percobaan virus yang membuat kalian menjadi sosok yang benar-benar OP. Di sini kalian bisa terbang, ngancurin tank, ngelawan monster-monster zombie, bahkan bisa ngancurin pangkalan militer, coy. Di game ini bakal benar-benar merasakan bagaimana menjadi sosok yang benar-benar destruktif yang bisa hancurin apapun yang kalian sentuh. Oh, tapi apa kalian ingin jadi sosok pahlawan yang nolong banyak orang? Ada juga, yaitu seri Infamous. Baik seri Infamous lawas dan juga Infamous Second Son yang dirilis di PS4, kalian bisa menjadi sosok superhero yang penuh dengan tanggung jawab, lengkap dengan skill-skill yang unik, bisa kalian kembangin sesuai dengan keinginan kalian. Tapi itu semua bukan Superman yang kalian inginkan. Kalian benar-benar ingin jadi Superman yang bisa hancurin lingkungan, terbang ke sana kemari dengan sangat lincah dan juga cepat. Ada nggak yang kayak begitu? Sayang sekali. Tapi ternyata beneran ada game kayak begitu. Walaupun belum dirilis, game ini dengan judul Unrestricted ini benar-benar bikin kalian ngerasa jadi sosok lainnya Superman. Terbang dengan super cepat dan punya kekuatan-kekuatan super buat lawan monster-monster berbahaya adalah gameplay yang ditawarkan oleh game ini. Game ini juga membuktikan kalau game Superman gak harus jadi boring dan juga monoton seperti apa yang dipikirin banyak orang. Jadi gimana? Setelah kalian dengar penjelasan dari kami sebelumnya, kalian mungkin sudah dapat gambaran kan kenapa game yang benar-benar Superman itu belum ada sampai sekarang? Well, sebenarnya masih banyak cara kreatif yang bisa dilakukan oleh developer agar bisa ngembangin sosok Superman itu jadi lebih fun dan juga benar-benar apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Hanya tinggal nunggu apa yang akan dilakukan developer aja tentang bagaimana mereka akan mengembangkan IP yang sangat besar ini. Sayang aja bukan, IP sebesar ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Atau kalian mungkin punya pendapat sendiri, kenapa game Superman sampai sekarang masih belum ada yang benar-benar bagus dan membuat kalian jadi Superman? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan info tentang dunia game selanjutnya dari Red Portal ya.